Subscribe to this channel. Indonesia negara hukum korupsi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bertindak sopan masih menjadi kartu as untuk meringankan hukuman penjahat di negeri ini. Masih ingat dengan Randy Bagus, bekas polisi yang merupakan tersangka dari kasus aborsi seorang mahasiswi almarhum Novia Widiasari yang memilih mengakhiri hidupnya tepat di makam ayahnya karena mengalami depresi akibat diminta untuk menggugurkan kandungannya oleh sang kekasihnya. Randy Bagus terbukti bersalah, tapi kok hukumannya semakin diringankan? Dia terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 348 ayat 1 KUHP tentang aborsi dan dipidana paling lama 5 tahun penjara. Sebelumnya memang telah dituntut oleh jaksa 3,5 tahun penjara. Tapi hasil dari sidang vonis di Pengadilan Umum Mojokerto cuma divonis 2 tahun penjara. Tapi kuasa hukum dari Randy Bagus merasa tidak bersalah dengan hasil vonis tersebut karena merasa ini tidak adil untuk klien dan tetap akan melakukan banding karena merasa kliennya tidak bersalah. Kalau memang tidak bersalah, kenapa nggak minta sekalian dibebasin aja? Meminta keadilan. Rasanya nggak pernah ada berita rakyat kecil masa hukumannya diringankan karena bertindak sopan. Ini adil. Beda cerita kalau rakyat kecil yang dipidana nggak ada suara. Siapa yang mau belain rakyat kecil yang biasa hidup melarat? Mending belain pejabat yang punya kekayaan berlipat-lipat. Lucu. Kemudian mau bukti. Apa kabar soal kasus Nenek Mina yang divonis 1,5 bulan karena mencuri 3 buah kakao dan harganya kurang dari 10.000? Apa kabar soal kasus mencuri sendal jepit butut anggota Brimob oleh seorang anak kecil di Palu? Dia dihukum 5 tahun penjara. Prosesnya pun janggal. Didakwa mencuri sendal Eger, bukti yang dihadirkan malah sendal Ando. Kemudian tidak ada saksi dalam hal ini. Keluarga korbanlah yang seharusnya menuntut keadilan, bukan kalian. Dan untuk semua penegak hukum di negeri ini, semoga masih tetap berintegritas, masih melandaskan substansi dan hati nurani, bukan hanya soal kepastian hukum. Gimana soal komentar kalian soal kasus ini, hukuman dan keadilannya? Diskusikan ya. Oh ya, satu lagi ya, saya diperjelaskan dalam kasus ini dan dikritik tepat oleh saya bahwa Pancasila dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah masih berlaku poin Pancasila kelima di negara ini? Apa mungkin sudah berubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh pejabat? Mungkin itu kalimat yang cocok untuk Indonesia hari ini. Para petinggi lupa daratan hingga dia lupa dia punya tanggung jawab. Oh, mungkin mereka hilaf, tapi apa iya hilaf tidak sadar sehingga lupa akan sengsaranya rakyat ini? Mana janji-janji manis kalian yang dulu kalian jual agar bisa duduk di kursi jabatan yang saat ini kau duduki? Apa kau lupa dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Hukum tumpul ke atas, hanya tajam ke bawah. Rakyat kecil kau hukum tanpa pertimbangan. Rakyat berduit kau ringankan dengan berbagai alasan. Koruptor merajalela seperti tidak tahu malu dia memakan duit rakyat kecil. Di Arab mencuri dipotong tangannya. Entah kenapa hanya di Indonesia mencuri uang rakyat mendapatkan potongan hukuman. Wahai para penguasa, saya harap kalian masih membuka mata. Sadarlah, masih banyak rakyat yang menaruh harapan pada kalian. Di
dipaksa sehat di negeri yang sedang sakit cukup sulit. Dan bila omongan penguasa sudah tidak bisa dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa pertimbangan, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan.